Halo semua, Hamam di sini. Kali ini kita akan belajar rumus Excel untuk auditor. Jadi, secara umum ada 5 kelompok, yaitu rumus untuk penjumlahan, kemudian untuk pencarian, kemudian lookup, pengecekan, dan satu lagi saya kelompokkan pivot table. Tentu saja rumus-rumus ini menurut saya sendiri. Seperti apa? Langsung saja. Baik, untuk penjumlahan yang paling banyak digunakan adalah rumus sum. Rumusnya sangat sederhana, saya yakin semuanya sudah bisa, yaitu sum, kemudian dimasukkan range-nya yang mau dijumlahkan. Kemudian enter, kita dapat penjumlahannya. Nah, yang kedua, kalau sum rasanya masih kurang cepat, meskipun pendek gitu, bisa juga menggunakan status bar. Caranya diklik, kemudian di-select. Nah, di bawah sini muncul jumlah sumnya. Nah, kemudian yang berikutnya ada lagi yaitu alt plus sama dengan. Jadi alt plus sama dengan itu shortcut untuk tanda sigma yang ada di sini. Nah, kita coba alt sama dengan. Oke, muncul rumus sum juga. Nah, tapi bagusnya rumus alt sama dengan ini, misalnya ini kita filter ya, misalnya 2015 kita sembunyikan, maka ketika kita tekan alt sama dengan lagi, rumusnya berubah menjadi rumus subtotal. Nah, jadi dia hanya menjumlahkan yang terlihat saja. Itu tadi rumus alt plus sama dengan. Nah, berikutnya rumus penjumlahan yang juga sering digunakan adalah SUMIF, yaitu menjumlahkan berdasarkan kriteria tertentu. Caranya SUMIF, kemudian buka kurung, range yang ada kriterianya, kriteria kita nanti belanja pegawai, jadi range-nya ada di sini. Nah, kita fixkan dengan F4, kemudian kriterianya adalah belanja pegawai, titik koma, sum range-nya adalah bagian mana yang mau dijumlahkan, yaitu nilai. Kita pilih, kemudian F4 untuk memfixkannya. Tutup kurung, enter, kita dapatkan jumlah dari belanja pegawai. Oh ya, ngomong-ngomong, data yang kita gunakan ini adalah data belanja langsung Kabupaten Bantul tahun 2014 sampai 2018. Yang mau dapat datanya ada di bawah linknya. Kemudian kita tarik ke bawah ini, kita dapatkan jumlah untuk masing-masing jenis belanja langsung, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Nah, jika kriterianya lebih dari satu, maka rumus yang digunakan adalah SUMIF. Ada S-nya, jadi if gitu. Ngomongnya agak susah, yang jelas tulisannya SUMIFS. SUMIF. Buka kurung, kemudian yang urutannya agak berbeda. Yang pertama adalah sum range-nya, mana yang mau dijumlahkan, yaitu nilai. Kita fixkan dengan F4. Kemudian kriteria range-nya, adalah yang belanja pegawai ini. Kita fixkan juga dengan F4. Kemudian kriterianya adalah yang belanja pegawai. Nah, berikutnya kriteria kedua, kita mau tahun di sini. Kriteria keduanya. Jadi kriteria range-nya adalah yang tahun range ini. Kita fixkan dengan F4 dan kriterianya adalah 2014. Tutup kurung, kita enter, kita dapatkan belanja pegawai tahun 2014, yaitu sama dengan angka ini. Jika kita ingin menggantinya, misalnya 2015, maka otomatis akan terupdate nilainya. Nah, bagaimana tipsnya? Misalnya kita ingin memunculkan keseluruhan belanja pegawai, maka 2015 ini dapat kita ganti dengan bintang. Maka kita dapat nilai keseluruhan untuk belanja pegawai. Atau ini kan istilahnya wildcard ya, kartu yang liar gitu. Misalnya kita mau, kan dia ada 4 digit. Nah, misalnya kita tidak ingin menggunakan bintang, kita bisa juga menggunakan tanda tanya 4 buah. Nah, kalau tanda tanya itu mewakili 1 digit, kalau bintang itu mewakili banyak digit. Nah, tetap muncul juga. Kalau tanda tanyanya cuma 3, tidak muncul karena tahunnya itu ada 4 digit. Oke, kita kembalikan ke 2014. Kita tarik ke bawah. Itulah tadi
rumus-rumus untuk menjumlahkan yang sering dipakai oleh auditor. Nah, berikutnya adalah rumus pencarian. Sebenarnya bukan rumus ya. Jadi kalau pencarian itu seperti yang kita pakai semua. Yang pertama adalah Ctrl F. Nah, find and replace. Nah, misalnya jadi ada data banyak gitu, kemudian kita ingin mencari suatu data tertentu yang kita tidak tahu di mana lokasinya, maka kita bisa menggunakan Ctrl plus F atau tombolnya ada di sini. Find. Nah, misalnya kita mau mencari nilai yang ada 551-nya. 551 kita masukkan, kita bisa find next untuk langsung menuju lokasi atau find all untuk menunjukkan semuanya. Nah, find ini ada beberapa opsi, misalnya ini yang pertama match case. Kalau kita pengen sama persis case huruf besar kecilnya, maka kita centang. Nah, jika kita centang misalnya kita cari pegawai dengan P kecil, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak ada. Karena pegawai di sini P-nya besar. Itu match case. Kalau kita matikan, kita dapat semua belanja pegawai yang ada di sini. Yang berikutnya match entire cell contents. Ini kalau misalnya kita mau cari yang sama persis. Misalnya kalau kita centang, kemudian kita cari 201 gini, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena ketika kita centang ini harus sama persis di satu sel. Misalnya 2014, maka baru kita dapat. Nah, misalnya tidak dicentang, kita dapat banyak karena 2014 sampai 2018 itu depannya 201. Kemudian find ini juga bisa di satu sheet seperti yang kita lakukan sekarang atau di workbook keseluruhan satu file Excel tersebut. Kemudian search by row atau by column, itu urutan pencariannya dia. Kemudian login formula. Nah, artinya kalau login formula ini kita mencari di formula yang kita tuliskan. Misalnya di bawahnya ini ada rumus sum, maka ketika kita cari nilainya, misalnya kita cari itu belakangnya 992,90, kita tidak akan mendapatkannya. Karena di sini tidak melihat di value, tapi di formula. Jadi kalau kita cari sum, akan ketemu. Nah, ini contekannya. Jadi kalau di sini ada beberapa formulas, artinya di sini formula, artinya dicari di dalam tulisan formulanya itu sendiri. Kayak C5 ini kalau kita cari di formula ketemu. Value itu yang ini, artinya hasil dari formula itu. Jadi kalau kita pengen cari 992 tadi, ini dipindah ke value. Notes dan comment itu adalah nyari di notes dan comment. Misalnya value, kemudian kita ketik 992,90, find all, ketemu angkanya. Nah, find all itu untuk memunculkan semua, find next untuk memunculkan berikutnya. Itu tadi Ctrl F. Nah, berikutnya adalah filter untuk mencari juga. Cara membuat filter, kita pilih semua datanya. Kemudian di sini, kemudian sort and filter, kita pilih filter. Nah, di sini ada kolom search-nya. Jadi kalau datanya terlalu banyak, kita bisa ketikkan di sini. Misalnya kita cari 661, nah maka muncul 661. Nah, misalnya kita sudah cari satu, kemudian kita ingin menambahkan yang lain. Misalnya kita memunculkan yang 766 ada. Nah, kita mau menambahkannya, kita klik di sini add current selection to filter. Kita munculkan dua data. Jadi itulah untuk mencarian. Nah, berikutnya lookup. Lookup yang paling populer adalah VLOOKUP. VLOOKUP misalnya di sini kita sudah menjumlahkan menggunakan SUMIF. Untuk berdasarkan data ini sudah kita jumlahkan menggunakan SUMIF per tahunnya. Nah, kemudian di laporan ada juga rekap yang per tahun seperti ini. Nah, kita pengen memunculkan rekap yang tahunan ini, ingin kita bandingkan dengan rekap yang berdasarkan hasil perhitungan. Maka kita dapat paling mudah mungkin kalau datanya cuma segini copy paste. Tapi di sini kita ingin belajar VLOOKUP. VLOOKUP, kita tulis rumusnya VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya adalah yang 2014. Table array-nya kita ke bawah, kita masukkan yang ini. Harus include.
Kalau tadi sum if kan tidak perlu include ya. Nah, kalau VLOOKUP harus include lookup value-nya sama nilai yang mau dimunculkan. Kita fixkan dengan F4. Kemudian kolom index number-nya kita hitung. Kalau tadi di sini ini nomor 1 kolom 1, ini kolom 2. Nah, berarti kita tuliskan 2 kolom ke-2. Kemudian range lookup-nya kita ketik false atau tuliskan 0 untuk mencari yang exact match. Tutup kurung, kita dapat angkanya. Kita tarik ke bawah. Nah, itulah VLOOKUP. Nah, berikutnya lookup yang berikutnya yang agak jarang dipakai adalah HLOOKUP. HLOOKUP ini sama dengan VLOOKUP, cuma datanya mendatar kayak begini. Kalau tadi kan datanya ke bawah, vertikal. Kalau ini datanya mendatar, horizontal. Caranya sama dengan VLOOKUP, HLOOKUP, kemudian lookup value-nya 2014 yang di sini. Kemudian tabel array-nya kita pilih ini. Kita fixkan dengan F4. Kemudian kebanyakan ini. Kebanyakan buka kurung, kita delete dulu. Nah, udah. Oke, row index number-nya 2. Kemudian kita cari yang sama persis atau exact match, kita ketikkan 0. Tutup kurung, enter. Oke, ada yang keliru, kita lihat. Nah, ini permasalahannya adalah perbedaan format antara di sini dengan di sini. Jadi itu berpengaruh juga. Kita samakan saja. Nah, muncul. Oke, sudah selesai. HLOOKUP-nya kita tarik ke bawah. Kita dapat nilainya. Kemudian yang sering dipakai juga adalah index match. Index dan match saya sudah ada video tersendiri terkait ini. Saya langsung saja kasih contohnya di sini. Index, kemudian buka kurung, array. Array yang mau kita munculkan adalah mana yang mau kita munculkan di sini, yaitu nilainya. Kita ke sini. Nah, yang di bawah ini. Kemudian kita fixkan dengan F4. Kemudian row number-nya kita sandingkan dengan rumus match. Lookup value-nya 2014. Lookup array-nya yang di atas sini. Kita fixkan dengan F4. Kemudian match step-nya exact match. Tutup kurung untuk match-nya, tutup kurung sekali lagi untuk indeksnya, enter, kita dapatkan nilainya. Itu dia fungsi-fungsi lookup yang sering digunakan auditor. Kemudian mencocokkan yang pertama dengan sama dengan. Jadi ini misalnya tadi ini nilai berdasarkan perhitungan menggunakan sum if, kemudian ini nilai yang ada pada laporan menggunakan index match yang di sini, atau mungkin bisa juga copy paste. Nah, kita ingin membandingkannya, dua nilai ini sama apa enggak, kita gunakan sama dengan. Sama dengan data pertama sama dengan data kedua. Jika sama hasilnya true, jika tidak sama hasilnya false. True semua. Nah, kemudian misalnya ini saya rubah sedikit datanya, kadang ada pembulatan-pembulatan yang kurang pas. Misalnya ini saya tambahin 0,001, di sini juga saya rubah. Sehingga kalau kita bandingkan menggunakan sama dengan hasilnya false. Nah, kita bisa menggunakan kurang dari. Caranya gimana? Kita ketikkan dulu, kita absolutkan hasil pengurangan ini dikurangi ini, tutup kurung, kurang dari, tergantung kita mau mengambil angka berapa. Misalnya kalau Rp1 kita anggap tidak material, artinya kalau selisihnya di bawah Rp1 kita anggap sudah cocok, maka kurang dari 1. Kita enter, jadinya true. Oke, itu tadi membandingkan. Kemudian yang terakhir adalah pivot table. Pivot table ini cukup banyak fiturnya. Jadi dia bisa melakukan penjumlahan, bisa juga melakukan filter. Nah, kita lihat cara membuatnya.
Yang pertama, kalau misalnya datanya nanti akan bertambah, artinya yang ingin kita pivotkan bukan cuma ini, nanti misalnya mau nambah lagi data tahun 2019, maka data yang kita punya kita jadikan dulu sebagai tabel Excel. Caranya kita insert, kemudian tabel. Kemudian kita okekan. Nah, sudah. Misalnya tidak suka dengan stylenya, kita bisa hilangkan. Kita clear di sini. Clear. Nah, kembali seperti tadi. Nah, berikutnya adalah insert, kemudian pivot tabel. Kemudian di sini tabel 3, yang tabel ini kita taruh di lokasi yang sama saja biar langsung kelihatan, kita okekan. Inilah bentuknya pivot tabel. Jadi kalau misalnya nilai yang mau kita jumlahkan adalah nilai, kita taruh di kolom kotak values di sini. Kita tarik ke bawah, muncul sum of nilai. Nah, kemudian misalnya kita mau merekap berdasarkan rincian, kita taruh di rows-nya rincian. Misalnya kita pengen membaginya lagi berdasarkan tahun kita taruh. Kalau kita taruh di bawahnya, maka seperti ini hasilnya. Rincian, kemudian ada tahun di bawahnya. Kita bisa geser. Misalnya tampilannya kurang pas, gesernya susah nih. Kita bisa pilih bentuk di sini, kita pilih yang ini misalnya. Oke. Nah, kita naikkan tahun di atasnya rincian, pindah ke atasnya. Nah, maka tahun rincian. Kemudian untuk tampilannya kita bisa ke desain, kita bisa misalnya report layoutnya ada beberapa pilihan. Misalnya kita pengen tabular. Nah, tabular seperti ini. Nah, kemudian di sini formatnya kurang cocok, kita bisa ke sini, kemudian value field setting, kita pilih number formatnya, kita pilih number, kita kasih separator. Oke, kita okekan. Nah, muncul semua. Itulah tadi pivot table, dan pivot table ini berarti selesai sudah rumus Excel untuk auditor kali ini. Jika bermanfaat jangan lupa subscribe. Hamam di sini. Terima kasih.